心中有一份爱，老师给我的关怀，它指引着我的心，让我更坚定去面对每一天。在心中有一种爱，来自老师的关怀，让我们把这份爱用心来灌溉，一起去散播开，让每个人都分享这份爱，让每颗心都能够平静，用这份爱感动每颗心，将这世界变得更有情。Depan ada kosong, ada yang pengen tanya? Paling bagus di depan. Oke, boleh mulai. Pertanyaan saya untuk cakranya. Relax saja sambil duduk. Untuk cakranya itu dititik atau ditutup? Kalau seperti peragaannya Lause kan itu dititik terus kita lemeskan tangannya. Tapi kadang-kadang kalau kita, terutama kalau kita posisi berdiri, itu agak sulit untuk melemaskannya gitu. Karena posisinya kita kan agak naik ke atas ya. Ini ngomong khususnya Cakra 7 ya? Ya, untuk Cakra 7. 听老师说，7号穴道最好是用我们很自然的这个办法，我们的姿势是要把它点呢，或者是要把它盖着？就是轻轻的摸着。那如果你的手指这样，这整个都容易酸，所以很自然的垂下来。因为你站着的时候，站着位置比较高。来，来，站着就不好这样。一样。你站着如果这样手也容易酸，你很自然的垂下来。如果你手用这样，这个力量的支撑点容易按在人家的第7穴道这里，你这个整个垂下来，就会比较没有压力。Jadi terutama di Cakra 7, karena itu bagian kepala, orang akan sangat sensitif. Kalau kita kasih telapak tangan, nanti kita tanpa sadar tekanannya turun, kepala itu tertekan, sangat tidak nyaman. Jadi Lause tetap bilang, kalau untuk Cakra 7 terutama, kita pakai ujung jari yang paling panjang adalah jari tengah. Sisanya kita menyesuaikan dengan bentuknya lekukan kepala. Kalau digantung ini juga lama-lama pegel. Kedua, beratnya tangan nanti ada di ujung, juga kasih tekanan. Jadi lebih baik mengikuti begini. 因为被调整或帮人家调整，我们都希望啊比较轻松自然。如果姿势不对，手容易酸，心也比较没有办法静下来。如果被我们调整的人有压力啊，他也会不舒服。 Jadi tujuannya adalah orang mau sembuh, energinya mesti cukup. Energi mau lancar, volumenya bagus, maksimal, hatinya harus tenang. Dua-duanya, penerima maupun yang memberi terapi. Oleh sebab itu caranya harus nyaman. Jadi kalau kita kasih tekanan, yang penerima itu nggak nyaman, nanti akan terganggu. Energi tidak akan berjalan maksimal. 好，下一位。 Pagi Yosef. Untuk asam urat cakra yang mana yang di 尿酸的问题如何调整？如果有痛的话，就先调整痛的地方。 Asam uratnya sampai menyebabkan sakit nggak?
sakit. Sakit di kaki itu. Tempat sakitnya dulu diterapi. 如果平常针对肠子、肝脏、肾脏，还有3号穴道都调整。 Pada waktu kita lagi sakit, asam uratnya kambuh, terapi di tempat sakit dulu, meredakan sakit. Setelah itu, untuk terapi yang standar, yang biasa, yang reguler, tidak sedang sakit, Laosa bilang, cakra 3. 课本是写7、5、3、2，那是加强肠子、肝脏、肾脏。 3 organ yang perlu terapi, usus, liver, dan ginjal. Usus, pencernaan, liver, dan ginjal. Cakra itu 3. Tapi kalau lihat di buku, sepertinya cakra ditulis 7, 5, dan 3. Kalau punya waktu boleh lengkap seperti itu. 7, 5, dan 3. Lalu organ, usus, liver, dan ginjal. Pada waktu sakit, terapi dulu yang sakit supaya reda. Jadi nggak mulai dari C7 dulu. Urutan 老师那个顺序是自由的，对，不一定要学到通常正在不舒服的地方先调。 Jadi ada cakra 7, ada 5, ada 3, yang mana dulu urutannya yang mana dulu juga boleh. Tapi kalau pas sedang sakit, urutannya di tempat yang sakit dulu. Kita mau meredakan sakit, setelah itu kita lebih nyaman, baru punya waktu semuanya lengkap. Gitu. Terus ada lagi satu untuk orang yang usianya sudah 30 tahun, tapi anak itu dari kecil kurang pendengarannya sehingga bicaranya juga nggak jelas. Itu sejak lahir pendengarannya kurang bagus. Iya, terus bicaranya juga bicara terhambat. Nggak jelas, terhambat. Ya. Dan sampai sekarang nggak jelas bicaranya. Umur 30-an. Lalu ada periksa dokter dibilang nggak bisa apa-apa atau? Iya, nggak bisa sih. 有30岁的人，他从小出生听力有问题，所以他讲话也不行，又比较乱。现在已经30岁了，曾经有过到医生检查，医生说这个是先天性，好像也没什么办法。到现在30岁，讲话比较不清楚，最主因为他听力有问题。跟他调整两边的耳朵嘛，还有后脑7号跟5号穴道。 Karena sumbernya dari pendengaran menyebabkan ucapan juga terganggu karena nggak dengar jelas. Terapi kedua telinga, cakra 7, 5 dan belakang kepala. 7 belakang kepala, 5 lalu kedua telinga. 比如说，可以先跟他调2个耳朵，然后再一只手后脑，一只手7号，再5号。 Jadi mulai dari kedua telinga, setelah itu belakang kepala dan 7. Setelah itu yang 7 pindah ke cakra 5. Gitu. Ya. Terus ada lagi anak SMP tahu-tahu diskresia, jadi tidak bisa. Diskresia itu gimana? Lupa, gitu, lupa apa yang dia kerjakan, lupa. Gitu. Umurnya baru SMP. Hasilnya normal, tapi tahu-tahu dia lupa. Gitu. Lupa pelajaran atau ya, lupa pelajaran? Orang keluarga juga dilupa. Seperti orang pikun. Lupa pelajaran. Daya ingatnya. Daya ingatnya, ya, tahu-tahu hilang. Ada periksa? Saya tidak tahu. Kena trauma atau apa? Cuma diceritakan aja gitu. Itu ada kenalan begitu? Iya, kenalan. 一个朋友的孩子是在国中的时候，国中就是10几岁了，突然会有这个健忘的那个现象。老师所讲的学校的课，完全都好像没有什么印象了，没有记忆了，很奇怪。去跟他调之后呢，6号、7号，可以的话。 整个脊椎骨帮他调整。Belakang kepala 7, 6, 7, 6 belakang kepala.
Dan kalau punya memungkinkan ya semua titik cakra kita kuatin. Karena nggak jelas di mana titik masalahnya, akar penyakitnya seperti apa nggak tahu. Terima kasih. Ya. Atau bawa anak itu ke terapi center. Mungkin 2 orang yang bantu lebih cepat. Ya, Sesima. Saya mau tanya, apakah batu itu bisa mengakibatkan glaukoma? Ada batu empedu menyebabkan glaukoma, tekanan mata, tekanan bola mata. Apakah bisa berhubungan, berkaitan? Memang ada kasus itu. Ada batu empedu dan ada glaukoma. 这位师兄他有胆结石，然后也有那个眼压很高，就是青光眼。听说胆结石和这个青光眼有关系，请教老师是不是？通常胆结石跟青光眼没有关系的，没有直接关系。Tidak ada hubungan langsung antara batu empedu dengan tekanan bola mata atau glaukoma. Nggak ada hubungan langsung. 有一种胆结石有一种可能性，大部分的人都是不吃早餐，就很容易造成胆结石。Timbulnya batu empedu itu mungkin ada berbagai kemungkinan, tapi salah satu kemungkinan yang sering ketemu bagi orang-orang yang ada batu empedu itu punya kebiasaan tidak makan sarapan. Jadi kerja sibuk, hari-hari sibuk, tapi punya kebiasaan tidak makan sarapan. Cocok apa enggak? Enggak. Saya sarapan gitu. Saya biasa sarapan. 平时都有用早餐。那就多调整肝胆这个地方跟第三穴道。Terapi di posisi empedu sama liver sama. Tempatnya arahnya sama. Lalu cakra 3。那你眼睛的问题就是后脑嘛，就是眼睛7号，还有后脑跟眼睛。Lalu keluhan glaukoma ya terapi di posisi mata. Satu tangan di mata, lalu tangan kedua di cakra 7. Setelah itu 7 pindah ke belakang kepala. Yang posisi mata lebih lama. 你去调整眼压就会降下来，眼压一降下来，青光眼很快就会好。 Terapi di posisi mata, cakra 7, setelah itu 7 pindah ke belakang kepala. Yang di mata itu lebih lama. Kalau saya bilang dengan cara begini, sederhana caranya. Tapi tekanan bola mata itu akan cepat turun. Tiap hari kita mesti rajin lakukan. Tekanan bola mata turun, glaukoma akan makin ringan. Dan dia ada harapan bisa sembuh. Tapi mesti semangat. Kalau mata saya ini yang mata kiri itu, yang di bagian tengah itu sebagian pemerintah sudah tidak ada. Jadi kalau saya tes dengan bulu itu saya selalu mata kiri, saya selalu lihat dari pinggir. Tengah itu nggak kelihatan. Jadi itu bisa. Gambar yang di tengah itu nggak kelihatan, yang kelihatan hanya di sisi pinggir. Jadi misalkan huruf E, kan biasanya huruf E yang baru itu kalau saya melihat lewat tengah itu nggak kelihatan. Saya harus lihatnya melirik ke sini. Oh, dari pinggir mata lihatnya. Iya. Kalau kanan nggak apa-apa. Yang kanan nggak masalah. Kanan agak normal. Kanan juga ada glaukoma tapi gejalanya yang di kiri yang glaukoma. 青光眼是在左眼，右眼还是算 OK。那左眼如果看字或者是看字母，它就不能直接针对去看，它要从斜看，中间好像已经挡住，看不清楚。这个是左眼青光眼。你一只手那么大，可以做2个眼睛，就一起做了。 Walaupun keluhan kita di satu sisi mata sebelah kiri, tapi waktu terapi kedua mata kita pakai. Lebih susah kita pilih-pilih. Jadi sekali dua-duanya. 要不然你剩下半个手掌做什么？ Jadi keluhan satu mata, terapi kedua mata.
Telapak tangan kita orang dewasa bisa sekali 2 mata. 7, lalu 7 pindah ke belakang kepala, gitu. Ya. Pertanyaan saya kedua, kalau seorang yang punya skizofrenia, itu menurut dokter itu harus minum obat terus. Apakah bisa dibuat untuk bisa tidak minum obat lagi? Bisa nggak tidak tergantung obat penderita skizofrenik? Orangnya udah gede. Iya, bisa. Skizofrenik itu kepribadian yang tertelah itu, kira-kira begitu. Ketakutan sama bayangan sendiri, itu kejiwaan, seperti itu ya. 精神分裂症, usianya nggak tahu ya berapa, laki atau perempuan? Oh, 一个男性精神分裂症，到了医生说一辈子都要靠那个吃药，才可以镇定他的这个心理。问题想问的是不是可以不靠这个药，长期吃药先跟他调报道第6、第7穴道，还有整个头部。Orangnya mau di terapi, ya. Kalau mau terapi, ya kita bantu terapi. Kalau saya bilang 6, 7, lalu semua bagian kepala, belakang dan kedua samping kepala. Ya. Karena akarnya penyakit itu semua dari aktivitas di otaknya. 通常像精神病、忧郁症这一类的病啊，医生都是给他吃镇定剂，去压抑，让他的头昏昏沉沉，或者是想睡觉，是压抑他，并不是治疗他。 Biasanya keluhan-keluhan penyakit kejiwaan, mental dan seterusnya, gangguan ataupun kelainan. Di kedokteran umumnya sering kasih obat namanya tranquilizer, penenang. Penenang itu supaya aktivitas otaknya ditekan. Atau jenis obat yang menyebabkan ngantuk-ngantuk. Kalau tiap hari dimakan, sepanjang hari ngantuk, lama-lama kesadaran kita makin lama makin lemah. Itu sudah pasti. Penyakit tidak hilang. 这种药长期，这种药长期服用了以后，人啊就会消极，就会萎，副作用啊。 Kalau jangka panjang makan obat penenang, lama-lama sifat orang itu menjadi pasif, lihat apa-apa nggak banyak reaksi. 那你多跟他做这个头部，他脑部的气通畅了，就一天一天好起来。 Itu ada hubungan. Orangnya bisa mau di terapi. Kita nanya kan berarti kita mau tolong dia. Kalau saya bilang sering-sering terapi 6, 7 dan semua sisi kepala, belakang dan kedua samping. Sering-sering terapi, energi itu bisa berjalan lebih lancar, maka beban itu nanti secara bertahap bisa berkurang dan orangnya kelihatannya ada lebih responsif. Tapi itu proses yang bertahap. 比如说忧郁症的人，他们如果去想到某一个人，或是某一件事，会很伤心，还是很气，会造成思想行为很偏激，就容易去伤害到别人，或是自杀。 Kalau saya kasih contoh, penderita depresi. Depresi itu gangguan mental yang berat, bisa ekstrim. Begitu dia terpikir sesuatu peristiwa atau terpikir sesuatu orang, nah orang itu bisa menyebabkan emosinya itu meluap-luap. Entah dia marah, dendam sama orang itu, atau dia merasa bersalah, dia sedih sekali. Dua-duanya itu akan mendorong dia untuk cenderung bisa bikin violent, bisa sifatnya kekerasan. Bisa jadi dikit-dikit marah, berantem, atau dia bisa melukai diri sendiri atau melukai orang. Depresi itu bisa ekstrim sekali. 很多人做了长生节以后，他们就好起来，他们就告诉老师：“哎，再去想到同样的那一个人或是那一件事情，他们啊情绪就不会激动，
好像那一件事情被用橡皮擦擦掉，就比较能够放下。Dan kasus-kasus penderita depresi ini yang setelah diterapi mengalami kemajuan, lalu mereka banyak yang melapor sama Lause. Sekarang begitu saya terpikir orang tersebut atau peristiwa tersebut yang biasanya menyebabkan dia emosi meluap-luap, gak bisa kontrol diri, cenderung bisa bikin kekerasan atau apapun. Sekarang begitu terpikir lagi hal yang sama, dia memang tahu ada pengalaman gak nyaman, tapi dorongan untuk melakukan hal yang ekstrim itu sudah tidak ada tenaga lagi. Jadi makin lama akan makin terkontrol begitu, tanpa obat. 那最后也不用服药的，慢慢好起来，好起来为什么要这个忧郁症对呀、yang depresi aja yang berat, dia setelah terapi secara bertahap ada lebih baik, tidak lagi perlu obat. 也去帮那个吴师姐调她的爸爸后面那个，Kalau sudah bisa kontrol, tidak perlu obat ya ngapain cari obat lagi? Karena obat akan menekan kita punya proses kejiwaan, menekan kita punya respons apa namanya indera kita. Lama-lama orangnya melempem, panjang hari ngantuk, atau orangnya jadi sangat pasif, dia apapun gak ada reaksi. Gitu ya. Pengen dia sembuh berarti ambil kesempatan sebanyak mungkin, sesering mungkin terapi. 6, 7, dan semua bagian kepala, belakang dan kedua sisi. Lanjut ya. 魏老师早安。我想问一个问题，就是说皮肤病不能够晒太阳，晒了太阳之后呢，就好像那个吃了什么龙虾，整个脸啊，还有颈项，还有皮肤，就是好像肿肿红红这样子哦。那如果看这个书本呢，应该是做那个 C7 跟 C8 对吗？7号、5号，还有3号。哦，3号，哦，跟肝脏。哦，就是7号、5号跟3号。对，还有肝脏啊。哦，那么就是说这个人的肝不好是吗？啊？就是说这个人的肝不好。肝脏不好。你先翻译，然后我再解释。 Jadi pertanyaannya begini, ada orang yang punya keluhan kulit, itu kalau di bawah matahari lama, dia akan seperti orang alergi makan lobster, seperti orang habis makan udang yang alergi. Bisa muka itu kemerahan, ada sedikit bengkak, satu badan juga bisa kemerahan. Jadi tanya Lause terapi di posisi mana? Lause bilang cakra, kalau lihat di buku mungkin ada 3, ya, 7, 5, dan 3. Tapi perlu tambah juga liver. Jadi organ liver, lalu cakra 7, 5, dan 3. 因为包括你们印尼这里也很多人湿疹不容易治好。 Memang ada keluhan-keluhan kulit yang kelihatannya terjadi di kulit seperti eksim misalnya atau psoriasis, timbulnya di kulit, tapi itu susah disembuhkan. 有些皮肤的过敏是表面去接触的，但是更多皮肤的过敏是内脏去造成的。 Memang penyakit alergi banyak ragam, banyak jenisnya. Sebagian adalah karena ada kontak dengan kita punya kulit sehingga timbulnya reaksi alergi. Tapi lebih banyak lagi bagian atau persentase dari kasus-kasus alergi datangnya sumbernya bukan karena di kulit, tapi datang dari organ dalam kita. Yang timbul adalah di kulit, akarnya ada di organ dalam kita. 比如说，我们食物吃到胃，消化要送到舌质肠，然后开始被吸收。 Makanan yang masuk melalui mulut, melalui kerongkongan esofagus sampai ke lambung, lambung setelah dilumat itu dipindahkan ke usus 12 jari, duodenum. 这个时候，肝脏分泌存在胆，这些胆汁必须流到舌质肠，开始分解我们的食物，好让肠子可以吸收。
Setelah diproses di lambung, maka makanan akan dibawa menuju penyerapan. Nah, sampai di usus 12 jari, liver kita akan produksi banyak sekali enzim pencernaan, enzim untuk mengurai makanan yang sudah dilumatkan itu, supaya dia menjadi pecahan molekul yang sederhana, lalu menuju ke usus kecil, intestin. Di usus kecil itu diserap, gizi dan seterusnya diserap di usus. 我们知道肝可以解毒，肝它主要的功能就是在分解我们食物，让它变成分子化，好让肠子能够吸收。 Jadi tugasnya liver itu luar biasa kompleks. Dia produksi selain enzim untuk mengurai pencernaan, sehingga menjadi tahap molekul yang halus, yang sederhana, gampang diserap oleh usus. Tapi liver juga produksi zat-zat untuk menetralisir racun. Oleh sebab itu liver juga disebut organ detox, ya, pengurai atau penetralisir racun. 如果这个人肝脏的酵素 有某一部分分泌不完整，它就不能够把食物当中某一类的毒素分解。 Dan kalau liver ini gagal produksi satu atau dua macam enzim, atau enzim itu ada tapi tidak cukup jumlahnya, sehingga dia tidak bisa mengurai zat-zat makanan yang perlu enzim tersebut, sedangkan enzimnya tidak atau gagal diproduksi atau jumlahnya tidak cukup. Maka bagian makanan yang tidak bisa diurai oleh enzim tersebut, karena kurang enzim itu, dia akan terus menuju usus untuk diserap. 这些毒素进到肠道，就会被肠道吸收，进入到血液，就会跑到全身每一个部位，包括皮肉的地方。 Maka makanan yang sudah halus, tapi ada sebagian tidak bisa diurai tersebut, dia bisa bersifat toksik, bersifat racun. Dia akan lanjutkan prosesnya itu sampai di penyerapan di usus halus. Usus halus nggak mikir, nggak pilih, apapun diserap. Yang baik dan yang tidak baik juga diserap. Karena itu, apa yang diserap yang tidak baik itu sifatnya toksik, dia akan masuk ke dalam aliran darah. Zat-zat makanan melalui darah kan akan dibagi, didistribusi ke seluruh tubuh kita. Nah, dia pada waktunya, dia akan lewat tempat-tempat di mana di bawah kulit kita. Dia termasuk akan mengendap di situ untuk dibuang. 我们的皮肤毛细孔啊，汗腺就是一个排毒的器官。 Karena zat-zat toksik, zat-zat yang merugikan tubuh kita itu harus dibuang. Berarti mesti ada proses detox. Kita punya kulit dengan pori-pori dan juga sweat gland, kelenjar keringat kita. Itu juga salah satu bagian atau pintu detox. Untuk buang racun bisa dari keringat. 当这些毒素要从皮肤排出来的时候，很多会跟我们皮肤的这些组织起过敏的反应。 Maka zat-zat makanan yang tidak terurai karena kurang enzim, maka dia menjadi sifatnya toksik, dia akan dibuang melalui pintu yang terdekat yaitu kulit. Pada waktu sampai di kulit, sebelum dia dibuang, dia akan mengendap di situ, nempel di jaringan-jaringan di bawah kulit kita. Disitulah pertama kali bisa terjadi reaksi alergi. 可能就会红，就会起疹子，就会痒。我们的习惯就会去抓它。 越抓过敏就越严重。 Maka zat-zat tersebut siap-siap mau dibuang, tapi begitu di jaringan sekitar kulit ataupun dekat kelenjar keringat kita, itu akan bisa menimbulkan reaksi alergi yang pertama. Reaksi alergi yang pertama itu bisa timbulnya bintik-bintik, bisa juga merah seperti orang makan lobster, ceritanya itu, bisa juga dia timbul gatal. Biasanya kalau kita rasa gatal, itu pasti kita nggak tahan. Tanpa diundang kita mau garuk-garuk, benar? Dan garuk makin enak, sampai dia luka, sampai dia basah, infeksi kembali. Itu kebiasaan kita. 抓烂了，你再擦什么药好了，旁边的过敏又出来了。 Dan kita garuk sampai puas, sampai sakit, sampai luka, basah lagi kena infeksi. Kita kasih obat,
Dia mungkin bisa berhenti, bisa kering, tetapi akarnya penyakit belum hilang. Dia akan muncul di dekat-dekatnya, di depannya, di belakangnya. Begitu tiada habis-habis. 它真正的问题不是在皮肤嘛，就是在它内脏、肝脏解毒的功能不好。 Jadi contoh seperti ini, maka yang terasa sepertinya kulit kita mengalami alergi, tetapi akar penyakit bukan di kulit. Jadi diobatin berulang-ulang pun penyakit itu tidak hilang, karena akarnya adalah kita punya produksi enzim dari organ-organ dalam itu ada masalah atau tidak lengkap. 你让肝脏变好了，毒素分解干净了，就不会有这些过敏现象出现。 Oleh sebab itu perlu terapi yang utama adalah di organ detox kita, yaitu liver. Setelah liver itu punya tenaga, dia bisa produksi, bisa berfungsi dengan baik, maka secara bertahap gangguan itu akan berkurang. 有些人是全身性的，严重的地方调整，次要的地方又顺这个动作。 Dan 这个我还会再教。 ada orang yang reaksi alerginya itu bukan di satu titik atau beberapa tempat, tapi satu badan, timbul di satu badan dari atas ke bawah. Nah, seperti itu keluhan, kita mungkin nggak bisa terapi satu persatu. Kapan habisnya? Tempat yang paling parah kita terapi di titik tersebut, sisanya kita pakai teknik gerakan sun, melancarkan energi. Cara ini belum diajarkan, kemungkinan Lause nanti malam akan jelaskan. seperti itu. 好的，是不是说一个人如果喝咖啡24小时都是喝咖啡，没有喝白开水，这个会不会说就是他有那个 eczema 的问题吗？也就是说，天天24小时就是喝的是咖啡，不是白开水，那么这个习惯呢，是不是会多加严重在那个皮肤的问题呢？那个病患整天喝咖啡。我听懂，你要翻译你有解释。 Jadi pertanyaan lanjutannya begini, orang yang punya keluhan alergi tersebut, takut matahari, itu minum kopi sepanjang hari. Kita minum kopi 1 cangkir, sisanya minum air, dia sepanjang hari tidak pakai air, airnya itu kopi. Apakah ada hubungan sebab akibat? Gitu kan? Kalau yang mau diterapi itu anak kecil, tentu belum bisa untuk konsentrasi. Gak bisa tenang. Ya, bagaimana? Apa bisa? Kalau anak itu sedang tidur diterapi. 接着这个问题，有一个小孩也是类似的这个问题，就是出现这个过敏的现象，那小孩就静不下来，是不是可以等小孩睡着调整，是不是有效？可以啊。 Anak kecil nggak bisa tenang, agak susah dipegang, nggak bisa terapi 15 menit. Tunggu dia ketiduran masih boleh terapi. Tunggu dia lagi nonton TV kita juga boleh terapi. 凡是吃任何的东西啊，都会来到胃，来到肠子，经过肝汁的分解，然后到最后肾脏的过滤那些毒素排出来。 Jadi prinsipnya begini, apapun yang kita makan, apakah kopi kita masuk, itu semua akan lewat kita punya saluran makan, alimentary canal. Itu dari mulut, lalu kerongkongan, esofagus, mah, kita punya lambung. Nah, melalui pencernaan selesai, kita punya enzim-enzim dari liver, itu akan disuntik lewat saluran empedu, dari saluran empedu terus ke usus 12 jari. Nah, setelah itu dinetralisir, diurai makanan yang menjadi molekul sederhana masuk ke usus untuk diserap, usus halus. Sisanya ampas-ampas dan sampah itu lewat usus besar, sebagian itu disaring lagi di kita punya ginjal. Cairan itu akan disaring, dibuang melalui ginjal yang tidak berguna, dibuang melalui toilet. 每天都喝咖啡啊，没有直接的关系的。
Dia tiap hari minum kopi dalam jumlah yang banyak, terus nyambung-nyambung. Menurut dokter itu mungkin tidak ada hubungan langsung dengan reaksi alergi yang takut matahari. 它内脏的功能强，吃什么东西都没关系；它内脏的功能弱，吃什么东西都要命。 Jadi sistem pencernaan kita kalau berfungsi baik, terus-terus minum kopi, mungkin dia ada cara untuk bisa mengurai yang berlebihan dibuang. Tapi kalau sistem pencernaan kita lemah, produksi enzim ada yang kurang, maka kita minum apapun, makan apapun, seringkali membawa reaksi yang kita bilang ada gejala sakit. 老师去到那个大型的咖啡工厂，他们都有品尝员的，专门在试咖啡，从上班一直喝到下班。 他们怎么没有这些皮肤过敏？ Jadi langsung ada kunjung ke pabrik kopi, di mana pabrik kopi itu quality control, itu ada orang-orang yang ahli tes rasa. Dia sepanjang hari, pagi, siang, sore, malam, macam-macam itu produksi kopinya, setiap batchnya itu mesti dites. Ini sudah benar belum? Sudah merata belum? Gorengnya sudah wangi belum? Sepanjang hari dia tes bercangkir-cangkir. Tapi orang ini belum tentu kena alergi tersebut. Ya, garis besarnya seperti itu. Saya mau nanya, kalau ada orang yang mengalami trauma akibat kecelakaan, mengalami benturan keras, apakah itu diterapinya di cakra 6 dan 7? Trauma itu menyebabkan dia ketakutan, nggak berani duduk mobil atau menyebabkan memar yang sampai dewasa terjadi. Jadi ada benjolan. Ada benjolan. Ada darah mati lah. Iya. Yang nggak hilang. Tidak hilang. Sudah bertahun-tahun itu. Sudah bertahun-tahun. 有人发生车祸，然后就会有心理的创伤，他会恐惧、会怕，同时他某一个地方就受到好像有那个淤血，到现在还在。那个人就是，jadi orangnya sekarang ketakutan atau dia fisik keluhannya? Fisik saja. 哦，他主要就是那个有淤血的地方。的地方啊，用7号患部去调整，会慢慢退掉。 Kalau fisik ya kita terapi di tempat keluhan itu, yang kebiruan atau ada darah mati itu ada gumpalan darah di tempat tersebut dan cakra 7. 那车祸的那个阴影，就跟他调后脑第6、第7穴道。 Kalau dia ada trauma, takut atau khawatir begitu lihat bisa banyak khawatirnya. Kalau saya bilang cakra 6, belakang kepala dan 7. Lalu kalau ada kasus komplikasi, misalnya ada beberapa penyakit, apakah ketika menterapi itu harus satu-satu? Komplikasi dari apa? Diabetes? Bukan, misalnya. Atau nggak ada hubungan punya keluhan di sini kanan kiri atas bawah? Jadi misalnya dia mengalami sebagai penderita Alzheimer, kemudian juga menderita konstipasi, kesulitan untuk buang air besar. Lalu apakah menterapinya itu bisa dalam waktu bersamaan atau harus satu-satu? Konstipasi dan ada ginjal. Ginjal batu ginjal. Ya. 有个人，他心理上就是有 Alzheimer， 好像类似痴呆症，然后他也有肾结石。 然后还有便秘，这个3个好像没有直接的关系。我们如何调整？一个一个调啊。Kita hanya bisa dengan 2 tangan pilih salah satu dulu. Perlu mesti ada urutan, bukan urutan, maksudnya mesti ya prioritas. One at a time, jadi nggak bisa follow. 就调后脑啊，第6、第7穴道。 Untuk dia punya masalah Alzheimer, itu kan mungkin sel-sel otak atau kejiwaan. 6, 7, belakang kepala. 肾结石就调肾脏跟3号穴道。 Batu ginjal kita terapi di posisi ginjal.
kiri kanan di belakang, dan cakra 3, cakra pencernaan. 然后便秘就靠小腹中间靠左边。 Konstipasi atau sembelit, susah buang air besar tidak teratur, itu di usus pembuangan, di bawah perut, usus pembuangan itu sisi kiri. 老师7月在雅加达上课，有一个同学初中级班来上第5次。 Di Jakarta kita waktu terakhir buka kelas itu bulan Juli, akhir Juli kemarin. Sekarang bulan 10, waktu itu bulan 7. Ada salah satu peserta yang sudah datang dengan 5 kali kelas dasar seperti kita. Dia ulang lagi sampai 5 kalinya. 他为什么会来上第2次？ Kenapa bisa datang sampai kedua kali dan selanjutnya juga ketiga kali datang lagi? Selama 6 hari. 老人痴呆症。 102岁的时候，她们姐妹来写完，她们的姐妹帮她妈妈调到，她的妈妈又精神起来。阿公嘛，阿公，他母亲本来是也瘫痪嘛，然后也老人痴呆症嘛，都认不得人啊。那调到能够认得人，又能够跟人家讲话。做6个月。 没有那么久了，我去找那个见证。 Nah, jadi ada satu peserta namanya Ibu Ahun di Jakarta kelas bulan Juli kemarin. Itu dia duduk untuk ke-5 kalinya di tahun-tahun yang berbeda. Yang kemarin adalah ke-5 kali. Sekarang dia sudah pernah belajar yang pertama, kemudian kok bisa datang lagi kedua kalinya. Berjarak mungkin 6 bulan atau 12 bulan kemudian. Karena pertama belajar adalah cuma dengar, saya dengar ilmu apa ya, gitu. Tapi tidak dipakai. Pada waktu ibunya usia 102 tahun, 102 tahun, waktu itu keluarganya kumpul reuni karena mama punya ulang tahun. Tapi mamanya itu adalah yang bedridden, dia harus tidur di ranjang karena setengah lumpuh atau apa. Dia penderita Alzheimer. Ibunya itu nggak kenalin ini anak berapa, itu anak berapa. Lalu pada waktu orang-orang kumpul di situ, keluarga, ini si Ahun punya cici kalau nggak salah. Dia juga ada belajar, dia terapi kepada ibunya yang harus diranjang setiap hari, Alzheimer dan juga setengah lumpuh. Setelah sampai sekian bulan, ada kemajuan. Ibunya itu udah bisa kenalin orang dan bersemangat dan bisa minta koran baca. Perubahan seperti itu nggak ada yang duga. Dan usia sudah sangat-sangat lanjut. Maka Ciahun ini lihat ada kemajuan, bukan dia terapi, itu kakaknya yang terapi kepada mama. Jadi dia datang lagi kedua kalinya. Kalau itu saya mau dengar belajar. Terus sampai yang kemarin itu adalah ke-5 kali dia datang. 你说102岁了，老人痴呆症都好几年了，你说可能好起来吗？不可能吧？要做长程血，他就慢慢好起来。 Jadi ada banyak hal kita nggak bisa bilang secara mutlak, wah itu mah udah gak ada harapan. Tapi kalau ke dokter, menurut statistik penyakit seperti ini, apalagi usia 100 tahun atau lebih, obat apa yang bisa? Orang muda aja susah diobatin. Karena penyakit itu kejiwaan. Gak ada obat yang bisa menghilangkan akarnya penyakit kejiwaan. Tapi kasus ini adalah semua orang menyaksikan di keluarganya. Jadi ada nggak kemungkinan? Gak bisa bilang tidak ada. Oke, lanjut. Saya mau cerita sedikit. Cerita. Selama corona 3 tahun itu tiba-tiba selesai corona, saya merasa setiap hari saya sakit sekali. Setiap hari pinggang saya sakit. Setiap hari tangan saya sakit. Terus saya ke dokter, dokternya ngomong ini terjepit di antara tulang leher yang ke-6 dan 7. Saraf jepit. Ya, sarafnya terjepit. Leher 2, 6 dan 7. Ya.
fisioterapi. Iya. Pakai pemanas, pakai gerak-gerak. Pemanas dan alat-alat. Dan pernah sembuh, terus tiba-tiba muncul lagi kebas di kaki sebelah paha sebelah kanan. Muncul lagi gula darah. Kebas itu kayak kesemutan. Mati rasa, terus di dalam bawah kulit itu gatal sekali. Dan itu disembuhkan dengan obat. Jadi setiap hari saya harus minum obat 9 biji. Obatnya untuk apa? Obatnya untuk saraf dan kebas dan diabetes. Sampai sekarang. Memang ada gula. Saya nggak pernah punya keluhan gula. Obat diabetes. Nah, dikasih sama dokter obat diabetes. Tapi saya pikir mungkin dari minum ke mungkin ada keajaiban untuk saya bisa ada harapan gitu. Sekarang gulanya benar apa enggak? Dikasih obat diabetes untuk mengontrol gula darah. Iya, gula darah. Ada kalau nggak ada keluhan buat apa dimakan? Cuma merasa. Saya sampaikan sama Lause ada keluhan gula apa enggak? Nggak ada. Saya Selama ini nggak ada. Saya nggak punya gula. Cuman muncul semua sampai di landas kaki saya bisa tumbuh kayak kaki ayam. Kaki seperti apa? Kaki dalam tumit saya ini muncul tulang rawan gitu. Tulang muda. Iya, sakit sekali. Nonjol Di bawah. di mata kaki. Bukan. Tumit. Di dalam daging. Dalam. Sakit. Itu sudah difoto semua. Kiri, kanan. Kiri. Jadi Saya takut lupa. Saya sampaikan bertahap. 老师疫情这3年没有感染，但是3年过后，就是开始，颈部会痛，腰部、背部会痛，腿也会痛，然后接着疫情过后隔离了1年，现在右腿、大腿又会那个好像麻麻的，没有感觉。然后左腿的这个根好像有骨刺在长，看了医生，医生说你这个颈椎第6、第7节好像有神经压迫，然后发现他的那个左腿的这个根好像里面是长了一个软骨，走路站着就会痛。然后医生就给他方子，天天要9种的药，包括糖药，控制那个血糖的药。我问他你有糖尿吗？我是没有糖尿，但是医生就有其中一个是那个控制血糖的药。请问的长师姐是不是可以改善我这个问题？可以啊，可以治好。去调他的腰部这一段。然后第7穴道，然后在酸痛的地方调整。Yang keluhan kaki di bawah, saya bilang mulai dari terapi di lumbar pinggang, 7号穴道，对， di belakang di lumbar pinggang, baru cakra 7. Setelah itu timbulnya keluhan kita di mana? Kebas, paha kanan. Oke. 然后左脚跟那个，对啊，那个也是患部啊。 Lalu timbulnya tulang rawan atau tulang muda, itu kita terapi di tempat situ. 7, lalu lumbar di pinggang, tulang belakang di ruas pinggang, lalu tempat keluhannya di mana? Yang ada kebas itu di sekitar paha kanan di situ. Lalu yang di tumit kiri ada tumbuhnya tulang rawan, tulang muda. 你讲的那些酸痛啊，有些是局部性，有些是腰部的神经被压迫到，所以就会酸麻。 Misalnya kebas
misalnya nyeri atau sakit, dia bisa adalah di tempat tersebut lokal, tapi bisa juga karena kita punya sistem syarafnya ada yang terjepit dari atas. Dari atas terjepit dia bisa muncul di kaki satu, bisa di kedua kaki. Kata dokter pernah kecelakaan. Pernah? Ditabrak motor dari belakang. Pernah memang. Jadi karena penyebab itu mungkin. 因为曾经有车祸，后面的摩托车撞到他，怎么？对啊，所以也有可能腰部去造成。Bisa. Itu dari trauma, dari luka dari kecelakaan apa akibat kena motor. Bisa saja. Sekarang baru merasa bisa. Pertanyaan berikut. 2 pertanyaan. Sudah berhenti. Ya, yang pertama untuk memberikan perawatan kepada orang tua pasca terapi bebas jantung. Oh, setelah operasi bebas. Ya. Yang kedua untuk memberikan orang tua ibu. Ya, ayah. Ayah. Ya. Kalau untuk ibu biar tidak tergantung obat diabetes. Ibu tiap hari makan tergantung obat ini gula darah. Disarankan oleh dokter terus. Ya. Jadi pertanyaan, bisakah kita terapi mengurangi ketergantungan obat gula? Iya, tidak. 2个问题，一个是老爸做了那个搭桥手术，心脏，是不是可以帮他做调整？可以。Bisa. Yang pasca operasi bypass itu kita bisa bantu dia dengan terapi. 因为我们的冠状动脉有好几条嘛，有些已经做搭桥了，但是也可能还会堵塞啊，要不然其他的也会堵塞啊。那你帮他做，就是对整个心脏、整个冠状动脉有帮助。 Dilakukan operasi bypass jantung itu karena pembuluh nadi koroner itu ada beberapa batang, mungkin yang besar itu ada 4 atau berapa. Itu pasti yang sumbat itu lebih dari 1. 5 iya, kalau 1 dipasang ring, tapi kalau banyak nggak bisa dipasang ring, itu sekaligus dibuka, dikerjakan, disambung. Lalu saya bilang apa yang sudah dilakukan sudah sambung bypass kan? Bukan berarti tidak bisa lagi terjadi mulainya mengendap, tebal, lama-lama sempit, bisa sumbat, itu bisa terjadi lagi. Jadi kita terapi untuk menguatkan organ jantung dan juga pembuluh darah yang ada di seputar itu, supaya jalannya lebih lancar, kotoran itu bisa terbuang, jangan mengendap, nanti timbul gejala yang sama lagi, bisa mampet. Gitu. 好，那下一位。那老师就是心脏信号。对啊，他如果帮他爸爸做，就心脏4号。Terapi untuk ayah di posisi jantung dan cakra jantung pertama. Kalau kita sendiri nggak bisa ke belakang baru pakai 7. Tapi kalau kepada orang lain depannya jantung, di belakang adalah di belakang jantung. 然后给他的老妈，母亲是糖尿。 因此，医生说天天都要靠着个控制血糖的药，是不是可以帮老妈？对啊，减少它就胰脏啊、肾脏啊、732的血糖。Terapi diabetes untuk ibu, diabetes terapi di cakra 7, 3 dan 2. 课本有 7 di buku sebetulnya ada 7, 3 dan 2. Lalu organ yang berkaitan itu pankreas. Pankreas di mana? Lambung sebelah kiri, tengah-tengah rongga perut, sedikit ke kiri lambung, di belakangnya lambung itu pankreas. Jadi sama terapi lambung posisinya sama. Lalu kedua ginjal, pankreas di posisi lambung dan kedua ginjal. Cakra 7, 3 dan 2 diabetes. Siapa? Kalau nggak ada pertanyaan kita sudahin. Sudah sama siang. Kita akhiri acara sesi tanya jawab ini. Kita berdiri, terima kasih untuk segitu ya. Yang masih belum, besok masih nyambung, bisa nyambung ya. Oke, kita dan terima kasih sama Lausu CC ya. 1, 2, 3, CC Lausu. Sama-sama. Untuk hari ini, relawan yang hadir 48 orang,
laki-laki 21, perempuan 27, untuk pasiennya hari ini 29, laki-laki 9, dan perempuan 20. Untuk berikutnya semua keluarkan kartu untuk stempel untuk dapat ini kehadiran hari ini. Dan jangan lupa nanti sore yang ikut kelas jam 5.30 kita mulai masuk kelas, dan hari ini ada sebagian kaos. Jangan lupa buku juga dibawa. Terima kasih.
病痛，人生免不了有缘无苦难，爱不只是言语，更是行动，就用我们的手表达出